Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari Stiu Darussalam Modung Bangkalan. Di sini kami akan mempidatokan dengan tema Nahdlatul Ulama. Hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat terbesar yang ada di Republik Indonesia. Mulai pada tahun 1916 terbentuklah Nahdlatul Watan, kebangkitan tanah air. Di sini dibentuk oleh para ulama sebagai kontribusi dalam menjaga tanah air kita. Pada tahun 1918 dibentuklah Nahdlatul Tujjar, yaitu kebangkitan pedagang dalam menjaga perekonomian yang ada di Indonesia. Dan juga pada tahun itu dibentuklah Taswirul Afkar, yaitu dalam memberikan kontribusi untuk menjaga kapasitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Gerakan di sini itu bergerak selama 6 tahun, sehingga pada tahun 1924 negara Indonesia gencar dengan berita bahwasannya raja yang ada di Mekah, yaitu Allah Sayyid Syarif Hussein, digantikan oleh Sayyid Ibnu Saud. Mereka gencar di tanah air karena pemahaman dari raja yang baru ini itu bertolak belakang dengan umat Islam. Dia memperlakukan satu madhab yang ada di Hijaz dan juga mengajarkan secara paksa ajaran Wahabi di kota Hijaz tersebut. Mendengar informasi terkait hal ini, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kiai-kiai lain di situ membentuk panitia Hijaz untuk diutus, dilegalisasikan untuk memberikan protes terhadap kebijakan adanya raja yang baru ini. Sehingga pada waktu itu, dengan datangnya zaman, maka ulama yang ada di Indonesia di sini, yaitu di Republik Indonesia, tidak kuat. Sehingga para kiai-kiai yang ada di bawah naungan, di bawah handle dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, di situ membentuk sebuah organisasi, yaitu pada tanggal 31 Januari 1926 yang kita kenal dengan Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Nahdlatul Ulama di sini dengan faktor belakang yang sangat miris. Tidak hanya merawat dan menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah saja tujuan dari organisasi ini, melainkan juga menuntut kemerdekaan dari kekuasaan penjajah.
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Syarat utama adalah merdeka. Umat Islam tidak akan leluasa di Indonesia ini ketika Indonesia ini masih belum merdeka. Hadirin para ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang sangat sistematis dan sangat berpegang pada prinsip yang kuat. Sehingga ketua umum pertama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, membuat sebuah kitab untuk dijadikan sebagai bekal bagi para anggotanya. Beliau mengarang kitab dengan judul Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, yaitu prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Ketika kita ingin masuk ke organisasi Nahdlatul Ulama, maka secara pasti, secara keinginan dan juga di jalan yang lurus, maka pendiri ulama sudah membuat bahwasannya kode etik sebagai anggota harus mengikuti apa yang ada di dalam Qanun Asasi. Dan yang terakhir dari saya adalah, memang Nahdlatul Ulama tidak menjanjikan kesuksesan bagi anggotanya. Namun seringkali kita menemukan bahwasannya anggota banyak yang sukses lahir dari Nahdlatul Ulama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.